Bejo Untung, Ketua YPKP 65, yaitu Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan Massal 1965-66. Saya juga sebagai korban yang pernah ditahan oleh rezim Soeharto selama 9 tahun tanpa proses hukum. Peristiwa 65 itu banyak sekali korban-korban yang tidak terkait sama sekali dengan misalnya salah satu partai ya, pada masa itu Partai Komunis Indonesia. Korban 65 ini juga yang paling banyak sudah diverifikasi korbannya oleh Komnas HAM. Korban 65 ini jumlahnya jutaan jiwa. Korban 65 tidak bersalah. Ya. Kami masuk di dalam tahanan, tidak pernah melalui surat penahanan, tidak pernah ada pertanggungjawaban negara, ya, dan kami disiksa, kemudian juga dipekerjaan secara paksa di kamp konsentrasi Tangerang, ada yang di Bulu-Bulu dan Nusa Kambangan. Inilah lokasi di mana para tahanan politik dulu mengalami kerja paksa oleh Orde Baru Soeharto. Semuanya ada 60 hektar, ya, ada satu di sini sebelah barat dari jalan raya sampai ke Kali Cikarang. Penguasa Orde Baru berusaha untuk menghilangkan jejak, ya, karena daerah yang semestinya ditandai, dilestarikan, tidak ada satu patah pun yang menunjukkan bahwa ini adalah bekas kamp konsentrasi. Apa yang terjadi dalam diri saya waktu seorang pelajar, ya, umurnya baru 17 tahun, tiba-tiba ada gerakan yang semua anggota IPI harus ditangkap, diinterogasi, ya. Dan memang ketika itu rumah saya termasuknya itu mau dibakar, ya. Banyak dihancurkan. Tiap malam tidak ada anak laki-laki yang tinggal di rumah, dia harus bersembunyi. Nah, ketika itu karena saya dipaksa harus datang ke sekolah, rupanya mau diinterogasi. Ibu saya udah nangis-nangis. Ayah saya itu sudah ditangkap lebih dulu. Proses saya ditahan itu 1970, tanggalnya 24 Oktober. Jadi setelah 5 tahun saya masa pengejaran. Ditangkap di Sarinah, kemudian saya dibawa ke namanya rumah interogasi Kalong. Kalong itu adalah kelelawar, itu nama samaran, itu terkenal sebagai kamp interogasi yang sangat kejam. Yang karena tokoh-tokoh PKI juga banyak di-strom di situ, termasuk saya. Ya. Jadi saya kena di-strom di sini, saya dililit pakai kabel gitu, pakai timah gitu kabel kanan kiri, terus diputar ke stromnya. Sementara itu badan sudah dilepas bajunya, bawa baju, ngambil celana, di-strom. Waduh rasanya. Kami di sini ya kayak dipukul. Kalau dipukul masih mending, 1-2 ini kok saya akan menggelepar lagi. Itu penyiksaannya. Ada yang dipukul, ada yang digantung. Nah, singkat kata, di Kalong saya selama 1 tahun sampai saya kekurangan makanan, kena penyakit malnutrisi, hongorudim, tidak bisa jalan. Ini sampai bengkak, makanya jadi kurus. Tidak bisa jalan karena makannya cuma nasi campur gabah, campur pasir, sayurnya sayur bayam yang kotor begitu, buangan sampah gitu, sehingga saya sakit. Kerja paksa karena militer memang memanfaatkan tenaga tapol untuk menanam padi, jagung, membuat batu bata, ternak ayam, kambing, kerbau, yang semua hasilnya
Nah, Komnas HAM selama ini kan yang memang melakukan verifikasi para korban itu, sehingga kita memiliki ketersediaan data. Kemudian Komnas HAM kan selama ini juga sudah menyusun satu norma HAM yang dikenal dengan SNP, Standar Norma dan Pengaturan tentang pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, itu yang kita sampaikan kepada pemerintah agar itu digunakan. Artinya dari aspek penyelidikan kami sudah selesai gitu. Nah, yang belum kan didorong untuk penyidikannya gitu. Nah, proses itu yang saya kira Komnas HAM tentu tidak punya kewenangan, tetapi kami melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung gitu ya, melakukan komunikasi dengan Presiden agar ini menjadi atensi pemerintah untuk memprioritaskan agar hak atas kebenaran, hak atas keadilan ini segera direalisasikan melalui proses yudisial gitu ya. Tentu banyak tantangan yang dihadapi Komnas HAM. Pertama adalah bagaimana tindak lanjut dari hasil penyelidikan kita untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Karena tadi faktanya kan dari 17 kasus baru 4 yang ditindaklanjuti penyidikan, kemudian peradilan, tetapi kan semuanya bebas gitu ya. File-file gitu, Pekalongan. Tantangan lain juga pemahaman beragam ya aparat penegak hukum terkait dengan pelanggaran HAM berat gitu. Karena untuk membuktikan satu peristiwa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat itu juga unsur-unsurnya memang luar biasa gitu, berat sekali, sistematis gitu ya, meluas, terstruktur, ada korbannya penduduk sipil gitu ya, luar biasa gitu. Nah itu juga belum menjadi pemahaman mayoritas gitu ya aparat penegak hukum, sehingga memang kami memandang ini tidak murni soal penegakan hukum semata, tetapi juga ada dominan soal politiknya. Ya, khususnya untuk para korban ya, kita harus tetap bersemangat, tidak putus asa, karena korban ini betul-betul korban dari rekayasa imperialis, yaitu suatu negara besar yang ingin menjatuhkan Bung Karno ketika itu dengan didahului dengan pembunuhan massal. Dan kami ini orang yang tidak ngerti apa-apa, tidak bersalah, dipenjara, ditahan. Jadi optimislah para korban itu tidak patah semangat. Karena itu tugas kami memotivasi para korban bahwa pada saatnya kebenaran pasti akan terungkap. Apa harapan saya kepada negara? Ya, negara harus bertanggung jawab. Karena negara harus menjamin ya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Harapan saya, negara dalam pemerintahan Indonesia, siapapun yang berkuasa, ya, itu harus mempertanggungjawabkannya. Karena ini adalah state crimes against humanity, ya, jadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara harus secara jujur mengakui. Tidak ada, mesti tidak boleh malu lagi. Karena itu saya mendesak kepada negara untuk minta maaf, apologize, kemudian juga segera memulihkan hak kami, ya, kemudian juga kepada para generasi muda supaya belajar secara yang benar. Dan ini harus mendorong, diungkap terus tentang 65. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ya.